Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo semuanya, perkenalkan kami adalah kelompok 4 dari mata kuliah Komunikasi Kelompok kelas KM 4306. Pada hari ini kami akan mempresentasikan profil perusahaan dari aplikasi ciptaan PT Karya Anak Bangsa, yaitu Gojek. Presentasi hari ini akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya, Aditya Arantazonanto, Christian Aditya, Herda Syakila Tandra, Nafa Indah Kumala, dan saya sendiri, Raffi Mustafa. Dengan demikian, tanpa basa-basi, selamat menyaksikan. Dan sebelum berlanjut ke bagian lain dari Gojek, kita harus mengenal terlebih dahulu profil dari startup Dekakon pertama di Indonesia ini. Gojek merupakan sebuah merek dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang didirikan oleh Nadiem Makarim, yaitu seorang lulusan Magister of Business Administration di Harvard Business School, Amerika Serikat. Nadiem sekarang sudah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju masa jabatan 2019-2024. Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi angkutan yang melalui jasa ojek pada awalnya sebelum berkembang seperti sekarang yang melayani banyak jasa lainnya seperti Gokar, GoClean yang pada akhirnya berhenti beroperasi pada awal Agustus 2020. Saat ini aplikasi ini sudah tersedia pada layanan Android maupun iOS dan sudah menjadi primadona bagi pecinta ojek namun tidak menyukai ojek pangkalan. Untuk selanjutnya, yaitu sejarah dari Gojek ini sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya, Christian Aditya Perdana. Christian, silakan. Terima kasih Adit yang sudah menjelaskan profil dari Gojek. Sekarang kita akan membahas mengenai sejarah dari Gojek. Gojek lahir dari niat baik untuk memudahkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Gojek juga lahir atas dasar keresahan CEO-nya yaitu Nadiem Makarim yang harus menembus macetnya kota Jakarta menggunakan ojek. Gojek resmi berdiri pada tanggal 13 Oktober 2010 yang awalnya masih menggunakan call center sebagai penghubung antara driver dengan penumpang. Nah, baru pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek meluncurkan aplikasinya yang berbasis Android dan juga iOS dengan 3 layanan pertama, yaitu GoRide, GoSend, dan juga GoMart. Pada tahun 2016, Gojek menambahkan aplikasi dompet digital yang diberi nama GoPay. Nah, hingga saat ini, Gojek memiliki lebih dari 10 layanan yang disediakan dalam aplikasinya. Oke, sekian sejarah yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita akan membahas visi misi yang akan disampaikan oleh Nafa. Silakan Nafa. Di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi dari perusahaan Gojek. Visi dari Gojek adalah dapat membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen ataupun belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan pengendara ojek di beberapa kota besar di Indonesia. Kemudian, misi dari Gojek yang pertama adalah menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi roda 2 yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Kedua, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Ketiga, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Keempat, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Visi dan misi dari perusahaan Gojek ini sudah hampir sepenuhnya tercapai lewat keberhasilan Gojek yang nanti akan dijelaskan di beberapa slide berikutnya. Pada bulan September 2019, Gojek mengumumkan logo barunya yang diberi nama Solve. Diambil dari bahasa Inggris solve yang berarti memecahkan masalah, perubahan ini bertujuan agar simbol dari Gojek memiliki desain yang unik, mudah diingat, dan lebih fleksibel dari logo sebelumnya. Logo ini tergambar atas lingkaran tak sempurna, sebuah titik di bagian tengahnya, tulisan Gojek yang kecil, dan berwarna hijau sebagai ciri khasnya. Solve sendiri direpresentasikan sebagai cerminan dari para mitra pengemudi Gojek yang setia melayani para penggunanya. Apabila dilihat dari atas, gambar titik dari logo tersebut melambangkan driver dan lingkaran yang mengelilinginya menggambarkan kendaraan driver tersebut. Perubahan logo ini menyimbolkan transformasi Gojek dari sebuah layanan pengantaran
menjadi sebuah aplikasi dengan 3 platform, konsumen, pengemudi, dan pedagang yang menawarkan layanan untuk mempermudah aktivitas penggunanya. Sebagai sebuah simbol pengingat bahwa Gojek mempunyai berbagai solusi di setiap situasi, memberikan penggunanya kekuatan untuk melewati seluk-beluk kehidupan sehari-hari. Karena dengan Gojek, pasti ada jalan. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pilar perusahaan Gojek. Nah, perusahaan Gojek sendiri memiliki 3 pilar. Yang pertama yaitu kecepatan, yang kedua yaitu inovasi, dan yang ketiga yaitu dampak sosial. Nah, yang pertama yaitu ada kecepatan. Maksudnya, perusahaan ini akan melayani dengan cepat serta akan terus berkembang dan belajar dari pengalaman. Kedua, ada inovasi. Maksudnya, perusahaan ini akan terus berkarya untuk memperbaiki layanannya. Nah, perusahaan ini juga senantiasa memberikan kemudahan bagi seluruh penggunanya. Yang ketiga, ada dampak sosial. Nah, maksudnya, perusahaan ini akan konsisten dalam menciptakan dampak sosial positif kepada seluruh pengguna Gojek. Selanjutnya, ada struktur organisasi PT Gojek Indonesia. Nah, di jabatan paling atas, ada direktur utama, kemudian di bawahnya diikuti oleh wakil direktur. Kedua jabatan tersebut mengepalai manajer atau CEO bidang IT, bidang karyawan front office dan pemasaran, bidang keuangan, dan bidang pengemudi Gojek. Bisa dilihat di bagian manajer atau CEO IT, memegang bagian bidang IT, programming, dan web. Kemudian, di bidang karyawan front office dan pemasaran menangani karyawan customer service, administrasi, dan pemasaran. Kemudian, di bidang manajer atau CEO keuangan menangani karyawan bagian akuntansi. Dan yang terakhir, ada manajer atau CEO pengemudi Gojek menangani karyawan bagian pengemudi Gojek. Setelah kita membahas struktur dari Gojek, kali ini kita akan membahas beberapa keberhasilan yang telah dicapai oleh Gojek. Keberhasilan yang pertama yaitu Gojek berhasil menyandang status Dekakon. Apa itu status Dekakon? Dekakon sendiri adalah julukan bagi sebuah startup yang memiliki valuasi di atas 10 miliar US dollar atau setara dengan 140 triliun rupiah. Gojek mendapat status Dekakon setelah 10 tahun beroperasi di Indonesia. Lalu keberhasilan yang selanjutnya adalah Gojek menjadi aplikasi ride sharing yang paling banyak digunakan di Indonesia. Popularitas Gojek nampak dari nilai transaksi yang dibukukan dalam aplikasinya. Sepanjang 2018, transaksi yang dilakukan melalui Gojek mencapai 9 miliar US dollar. Lalu keberhasilan yang berikutnya adalah Gojek berhasil membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang tanpa memandang batasan pendidikannya. Lalu berikutnya adalah Gojek menjadi satu-satunya perusahaan asal Asia Tenggara yang masuk dalam perusahaan yang mengubah dunia. Lalu berikutnya adalah Gojek berhasil beroperasi di negara lain seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Nah, mungkin itu saja keberhasilan Gojek yang bisa saya sampaikan. Masih banyak keberhasilan Gojek yang mungkin belum bisa saya sebutkan. Oke, sekian dan terima kasih. Di bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai etika perusahaan Gojek. Gojek memiliki 3 etika dasar dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama, saling menjaga sikap, tata krama, dan sopan santun dalam bersikap kepada setiap orang. Kedua, saling menjaga komunikasi yang baik dan tidak menanyakan hal-hal pribadi. Yang ketiga, selalu menjaga informasi yang bersifat rahasia, baik informasi mengenai Gojek ataupun informasi mengenai pelanggan. Kemudian, ada beberapa etika Gojek lain yang menjadi alasan mengapa Gojek banyak disukai masyarakat luas. Beberapa di antaranya adalah pembagian penghasilan yang lebih banyak diberikan kepada driver, pelatihan bagi seluruh driver, pemberian asuransi gratis, dan pemberian bonus setiap mendapatkan minimal 10 orderan. Baiklah, sekian pemaparan dari kami tentang Gojek. Semoga informasi yang kami berikan dapat membantu, dan kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian presentasi ini. Sekian dari kami, terima kasih. Kepada Abang dan Mbak yang budiman, selamat datang di protokol Gojek J3K. Jaga kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Yang pertama, jaga kesehatan dengan konsumsi asupan sehat. Lalu jaga kebersihan, cuci tangan 20 detik. J3K terakhir, jaga keamanan. Semoga akan ada sekat pelindung. Dan jangan lupa rutin ganti masker. Tahu nggak Mbak,
Masker kalau cewek yang pakai jadinya baker. Kami pastikan GoCargo Ride melakukan J3K. Cara aman, hidup nyaman pakai Gojek.